Kisah usang tikus-tikus kantor yang suka berenang di sungai yang kotor. Kisah usang tikus-tikus berdasi yang suka ingkar janji lalu sembunyi di balik meja teman sekerja, di dalam lemari dari baja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Firman Maulana dari MPI kelas A. Di sini saya akan melakukan tugas mata kuliah Public Speaking yang dimana yang diampu oleh Bapak Abdul Wafi. Tema saya yaitu tentang korupsi. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmatnya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat dan walafiat. Hari ini saya berdiri di sini bukan hanya untuk seremonial, melainkan untuk merefleksikan kembali sebuah tantangan besar yang masih membayangi perjalanan bangsa kita. Kita akan berbicara tentang sebuah fenomena destruktif yang tidak hanya merugikan finansial, tetapi juga merusak moral dan tantangan sosial kita. Fenomena ini adalah korupsi. Mengapa korupsi itu bisa terjadi? Hadirin yang saya hormati, untuk memberantas korupsi itu kita tidak bisa hanya memotong daunnya, tetapi kita itu harus menjabut hingga ke akar-akarnya. Mengapa korupsi itu begitu sulit dihilangkan? Jadi ada secara umum ada 3 faktor utama yang paling berkaitan. Yang pertama yaitu faktor individual, kedua faktor sistematik, dan ketiga yaitu faktor budaya. Dan yang pertama yaitu faktor individual, yang dimana gaya hidup konsumtif yang tidak diimbangi dengan pendapatan yang sah seringkali itu melahirkan ketidakpuasan. Jadi ketika integritas pribadi rapuh, dorongan keserakahan akan mengalahkan rasa takut akan hukum. Itu faktor individual. Yang kedua yaitu faktor sistematik, yang dimana birokrasi yang berbelit-belit, kurangnya transparansi, serta lemahnya pengawasan internal dalam sebuah instansi memberikan celah dan kesempatan bagi oknum untuk memanipulasi keadaan. Itu faktor sistemik. Dan yang terakhir itu faktor budaya, yang dimana seringkali budaya itu tahu sama tahu, pemberian uang pelicin atau suap berkedok hadiah dianggap sebagai hal yang murah. Pengabaian terhadap pelanggaran kecil ini inilah yang membuka jalan bagi skandal korupsi yang jauh lebih besar. Jadi itu yang dapat saya sampaikan. Jadi hadirin yang saya banggakan, pemberantasan korupsi itu bukanlah tugas tunggal lembaga penegak hukum atau pemerintah saja. Ini adalah tanggung jawab kolektif kita semua selaku elemen masyarakat. Perubahan besar selalu dimulai dari langkah-langkah kecil di sekitar kita. Berani jujur dalam keseharian, menolak memberikan pelicin dalam urusan administrasi, dan berani bersikap kritis terhadap ketidakadilan. Jadi ingatlah, korupsi itu dimulai ketika kita mulai berkompromi dengan ketidakjujuran kecil, dengan menjaga integritas diri sendiri hari ini. Jadi kita itu sedang membangun fondasi bagi peradaban bangsa yang lebih bersih, adil, dan bermartabat di masa depan. Mari kita suarakan bersama, katakan tidak pada korupsi, tegakkan integritas. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.